Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membahas iPhone 14. Rumornya ya sudah banyak sekali, apalagi sekarang banyak yang WFH juga, sehingga mungkin datanya lebih mudah untuk tersebar, lebih mudah untuk diterima oleh beberapa leaker terkenal, sehingga banyak juga info yang masuk di media sosial juga tentang iPhone 14 yang akan keluar di akhir tahun 2022 nanti. Sebelum membahas ke rumor-rumor iPhone 14, ada info terbaru terkait AirPods. Jadi AirPods Pro dikeluarkan Special Edition karena adanya Chinese New Year pada tanggal 1 Februari nanti. Apple mengeluarkan di beberapa negara dan memberikan stiker khusus nih untuk pembeli AirPods Pro terbaru. Untuk AirPods Pro 2 yang dikatakan oleh Ming Chi Kuo, salah satu dari analis yang terkenal, bahwa nanti pada sekitar H2 2022 atau bisa dikatakan mungkin akan bersama dengan iPhone 14 series, bahwa semua bodinya baru. Lalu juga untuk case-nya ada speaker kecil untuk mengeluarkan suara ketika disambungkan ke Find My yang ada sama seperti AirTag. Lalu juga adanya compatibility ALAC atau Apple Lossless Audio Codec. Selain AirPods, juga untuk display, Apple dikatakan akan mengeluarkan monitor terbaru Pro Display XDR, tapi dengan harga yang bisa kira-kira separuh dari harga Pro Display XDR yang sekarang. Karena dengan mini LED juga dengan banyaknya yang mulai masuk di produk Apple, seperti adanya iPad Pro 12,9 inch, lalu juga dan MacBook Pro 2021, hal ini mungkin harganya juga sudah bisa lebih turun dan dikatakan oleh Bloomberg ya dengan Mark Gurman. Jadi kita bisa expect beberapa tahun ke depan ini akan muncul juga Pro Display XDR dengan harga lebih murah. Jadi sekarang langsung ke iPhone 14 yang ditunggu-tunggu yang akan keluar di akhir tahun 2022. Jadi akan ada 4 seperti biasa, hanya saja dengan ukuran yang berbeda. Jadi semua iPhone 14 dan iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Dalam 4 hal ini semuanya dengan 6,1 inch dan 6,7 inch. Jadi sayonara untuk iPhone mini, jadi tidak akan ada iPhone 12 mini dan 13 mini dengan ukuran 5,4 inch kembali. Jadi bisa dikatakan pasar handphone mungkin sekarang sudah terbiasa dengan HP yang besar ya, dan Apple kali ini setuju sehingga tetap untuk yang kecil dengan iPhone SE. Sedikit aku singgung juga untuk iPhone SE 3 akan muncul di awal tahun 2022 ini. Dan secara body sama saja seperti iPhone SE 2, hanya saja dengan adanya chip yang terbaru sehingga juga compatible dengan 5G yang bisa digunakan, dan bisa dikatakan juga bahwa ini 5G termurah yang dikeluarkan oleh Apple. Kembali ke iPhone 14 series kembali, jadi yang pertama iPhone 14 dan 14 Max dari sisi display, ini masih akan mirip dengan iPhone 13 yang ada sekarang, sehingga dengan display resolution yang sama, pixel per inch yang sama, dan juga dengan notch yang besarnya sama dengan iPhone 13 series. Lalu sedikit geser ke iPhone 14 Pro dan Pro Max, kali ini adanya hole punch display. Dan ini banyak sekali kontroversi karena banyak sekali juga HP Android yang sudah melakukan ini. Hanya saja Apple melakukan dengan hal yang berbeda. Karena tetap adanya Face ID, sehingga semua sensor Face ID di bawah display atau bisa dikatakan under display, tapi kameranya tetap masih muncul dengan adanya hole punch tersebut. Jadi kita akan melihat bagaimana dengan antusiasme pengguna Apple dan juga bagaimana tanggapan dari sisi Android nih. Apakah persis dan lain-lain, kita akan lihat saja dengan display tersebut. Lalu ke bagian body memang sedikit lebih tebal secara overall keseluruhan. Karena goal Apple kali ini lebih ke iPhone 4 ataupun iPhone 5, sehingga dengan body yang benar-benar datar, flat, tidak ada kamera bump. Jadi bodinya pun memberikan body yang lebih tebal digunakan di iPhone 14 series ini. Pastinya dengan baterai yang sedikit lebih besar karena dengan body yang lebih besar yang digunakan di iPhone 14 series. Yang menarik adalah adanya dikatakan titanium body. Lebih ke arah framenya yang sekarang masih menggunakan stainless steel untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max. Kali ini akhirnya akan berubah sedikit ke titanium untuk frame yang akan digunakan di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi kita bisa expect kemungkinan, tapi jangan sampai sih ya, kita mohon kepada Apple bahwa harganya akan sedikit lebih naik karena bahan yang digunakan juga lebih eksklusif. Dan mungkin ini gapnya akan lebih jauh lagi dibandingkan dengan iPhone 14 dan 14 Max yang biasa. Tidak seperti iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro yang mungkin agak terlalu mirip dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari sisi chipset pun pasti akan memberikan hal yang baru dari Apple, yaitu dengan A16 chip yang akan digunakan di iPhone 14 series dan kemungkinan akan sama seperti 13 dan 13 Pro, yaitu adanya perbedaan GPU core yang lebih maksimal di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi secara overall pasti kita bisa expect dengan
power efisiensi yang lebih baik dari sisi chipset terbaru, serta performa yang pasti akan lebih menarik dan lebih baik, apalagi dengan arsitektur baru, yaitu dengan 4 nanometer proses dibandingkan dengan 5 nanometer proses sebelumnya. Bagian terakhir dari sisi kamera, jadi kamera akhirnya Apple menggunakan 48 megapiksel dan bisa dikatakan tahun ini adalah tahun yang tepat karena sudah cukup lama menggunakan 12 megapiksel, walaupun tahun demi tahun menggunakan sensor yang lebih besar dengan 12 megapiksel, tapi dengan 48 megapiksel, kita bisa expect dengan hasil kualitas yang lebih baik, lebih maksimal, karena dengan kompres yang bisa dikatakan bahwa datanya lebih besar didapatkan dari 48 megapiksel, lalu dikompres dan computational photography dengan hasil yang mungkin bisa dikatakan besarnya hampir sama yang dihasilkan dengan 12 megapiksel kamera. Kita juga bisa expect dengan kamera yang baru ini adanya 8K video, kita akan lihat saja bagaimana dari Apple. Tapi ini masih difokuskan ke iPhone 14 Pro dan Pro Max, jadi belum detail atau belum fix terkait iPhone 14 dan 14 Max apakah menggunakan lensa yang sama dengan yang Pro atau masih dengan iPhone 13 Pro dan Pro Max dibawa ke iPhone 14 dan iPhone 14 Max. Jadi aku katakan sekali lagi, mungkin aku sering katakan di video-videoku sebelumnya bahwa jangan terlalu mengikuti bahwa tahun depan dan tahun depan, karena pastinya tahun depan akan selalu ada hal baru yang dikeluarkan oleh brand-brand smartphone yang menarik kalian untuk membeli handphone yang baru. Jadi kesimpulannya, memang dalam iPhone 14 series ini menarik jika kita lihat dari sisi awal, tapi sebenarnya dari sisi body dan juga sisi overall, penempatan kamera pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di iPhone 13 ataupun dengan iPhone 12 series. Khususnya dengan iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Jadi dari sisi ini mungkin lebih ke arah dari punch hole display yang akan digunakan di iPhone 14 Pro dan Pro Max. Jujur, untuk aku sendiri sebenarnya dari sisi notch pun tidak jauh berbeda, apalagi ketika ada pengecilan sekitar 20% di iPhone 13 series, karena sudah biasa dengan menggunakan dark mode, lalu juga dengan bagian atas yang jarang sekali kita gunakan, sehingga memang terkadang tidak terlalu terasa perbedaannya. Jadi aku nggak sabar bagaimana dengan punch hole yang akan digunakan, dan juga dengan Face ID yang tetap akan didatangkan di iPhone 14 Pro dan Pro Max yang tidak ada notch besar seperti yang ada sekarang ini. Selain itu juga mungkin mulai terlihat bahwa untuk yang biasa dan dengan Pro Series ada gap yang semakin melebar, entah harganya akan dinaikkan atau bagaimana. Karena kita lihat dari iPhone 12 sebelumnya dengan 12 Pro tidak jauh berbeda, lebih ke arah 12 Pro Max dengan kamera hardware yang berbeda. Lalu iPhone 13 dengan 13 Pro mulai terasa perbedaannya dengan adanya ProMotion Display dan juga dengan adanya kamera yang berbeda seluruh 3 lensa dibandingkan dengan yang biasa, apalagi body yang sedikit berbeda juga dengan bahan yang jauh lebih eksklusif diberikan di iPhone 14 Pro dan Pro Max. Baik, itu aja yang ingin share ke kalian dan semoga video ini berguna, setidaknya info-info lah ya dengan iPhone yang akan keluar terbaru. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Info terbaru apapun kalian bisa komen di bawah, kita juga akan berdiskusi bersama di channel NHTech ID ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.